Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan servis cepat ala Bang Jack. Oke saudara, pada kesempatan ini kita berbagi ilmu untuk mengatasi atau memperbaiki alat yang sering kita jumpai di rumah tangga, kipas angin, yang mana sering ada kendala kipas mati dan tidak tahu penyebabnya. Pada dasarnya kipas angin itu memiliki 3 gulungan utama untuk kecepatan, sama 1 gulungan untuk kapasitor. Nah, biasa terdiri dari 4 kabel netral, speed 1, 2, dan 3, dan kabel kapasitor. Biasanya kabel kapasitor itu nempel pada bodi motor sendiri. Nah, sekarang di mana letak posisi fuse atau thermal protection ini? Nah, si fuse ini berada dalam gulungan, yang mana tujuannya untuk mengamankan supaya kalau terjadi over temperatur panas, dia akan memutus arus sehingga arus listrik yang masuk terputus dan sistem mati, kipas mati. Oke, sekarang kenapa fuse dipasang dan untuk apa fungsinya? Kita terusin. Fuse atau thermal proteksi terjadi putus atau rusak karena terjadi kelebihan temperatur pada gulungan atau koil. Nah, terjadi over temperatur atau panas berlebihan di koil itu disebabkan karena sub rotor kipas atau as itu terjadi seret atau putaran terhambat, sehingga motor akan menjadi panas yang berlebihan. Kalau panas berlebihan, dia akan otomatis akan memutuskan fuse ini. Oke kan, di depan saya ada sebuah kipas yang saya sudah rakit. Ini kabel netral, ini ada salah satu speed 2 kalau nggak salah. Ini 1, 2, 3. Kita coba masukin listriknya. Oke, listriknya sudah masuk 220 volt. Kita tes, nyala. Artinya strum sudah masuk, tetapi motor tidak ada respon berputar. Berarti ini ada sesuatu yang putus. Bisa jadi ini fuse-nya yang putus, karena sebelum dibongkar kipas ini tidak bisa jalan, dan setelah saya dikasih penetran, kita lepas dulu, dikasih penetran. Jadi caranya kalau terjadi kipas itu macet, nah kita semprot aja sini ya kan, kita semprot, nah kita putar-putar terus sampai dia lancar. Jadi indikasinya kalau kipas diputar tangan seret atau macet, jangan sekali-kali dicolokin ke listrikan, nanti akan
putus fuse-nya, untuk thermalnya akan bekerja gulungannya. Jadi kalau diputar tangan lancar seperti ini, boleh agan coba untuk dihubungkan dengan listrik. Oke, kita telusuri apa yang terjadi. Kita ukur resistannya, tiap-tiap resistan dari gulungan itu sendiri. Kita pindahin ke ohm. Sebelum kita lakukan pengukuran, kita tes dulu testernya bekerja enggak, atau pada titik 0 ya kita lakukan kalibrasi dulu. Oke, nah, kita ukur kan resistansinya dari gulungan itu masih nyambung atau enggak. Kita mulai dari ini netral, yang biru itu netral. Kita coba masukin salah satu biru dengan ini, dengan speed. Tidak ada respon. Coba dengan speed yang lainnya, masih biru. Tidak ada respon juga, atau tidak nunjuk. Begitupun dengan speed yang satunya. Kita coba speednya, kita cek. Nah, speednya ada kan, artinya gulungan speed masih connect, masih nyambung. Coba dengan speed yang lainnya, antar speed aja diukur. Oke. Artinya gulungan speed masih terhubung, tetapi netralnya yang tidak terhubung. Nah, seperti di teori tadi, bahwa netral itu akan masuk ke gulungan dan di dalam sini terdapat fuse pengamannya. Bisa jadi fuse-nya ini sudah putus. Nah, di sini ada dua kabel kapasitor. Kita coba cek lagi. Oke, masih nunjuk, artinya kapasitor masih, gulungan ke kapasitor masih nyambung. Berarti ini fuse-nya sudah putus. Nah, bagaimana caranya agar supaya kipas ini bisa bekerja kembali? Kita abaikan dari sistem fuse-nya. Supaya kipas ini bisa bekerja kembali, tentunya kita mengabaikan fungsi dari fuse ini kan. Nah, jadi caranya si kabel netral yang ini, yang biru, akan jumper ke salah satu kabel kapasitor ini kan. Jadi seolah-olah ini di bypass tanpa melewatin fuse, langsung ke, memang ini ketemunya nanti di titik netral dari listrik. Oke, kita coba. Kita jumper. Oke, kita amankan solasi. Nanti akan rapikan saja solasinya. Nah, kita jumper ke salah satu ini. Kita jumper.
pakai laptop biar gampang. Oke. Ini tutup dulu, hati-hati kesetrum. Oke, dengan konstruksi seperti tadi, netral ini ke salah satu speed ya. Saya coba colokin. Oke, kita coba konekkan ke listrik. Yang biru netral, yang merah ini salah satu speednya. Nah, dia bisa berputar kan. Jadi kipas ini berputar atau bekerja tanpa adanya proteksi atau fuse thermal protection. Tetapi catatannya agar harus hati-hati, sisap ini tidak boleh macet. Jadi kalau sudah ada gejala macet harus segera dibersihkan. Nanti kalau terjadi macet sementara fuse-nya sudah kita jumper, kipas ini akan ngebul atau terbakar. Oke, nah, sekarang bagaimana kalau kabelnya kita pindah ya, kabelnya kita pindah ke satunya. Ini berarti muternya ke kanan. Oke, ke kanan. Kita coba nanti pindah apa yang terjadi. Ini ke kanan ya. Kita muter ke kanan, putaran normal. Kita putus dulu. Kita pindahkan ke kapasitor satunya. Apa yang terjadi? Oke, aman. Kita coba colokkan lagi. Putarannya kebalikan. Jadi intinya kalau agan salah mengonekkan itu hanya merubah putaran saja, tidak mempengaruhi ke motor. Jadi motor tetap berfungsi, cuman putarannya aja kebalik, nggak masalah. Nah, kita tinggal menyesuaikan. Nah, pada lazimnya kipas angin berputar ke kanan. Berarti yang tadi yang posisi pertama tadi kita harus connect ke kabel yang warna hitam. Yang ini bukan yang putih. Putih itu berarti kapasitor, sementara netralnya itu kabel yang hitam yang akan terkonek langsung ke listrik PLN. Oke kan, itu dulu. Mungkin mudah-mudahan berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat bagi agan-agan semua, terutama yang belum tahu, dan bisa memanfaatkan barang yang sudah rusak menjadi hidup kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cokidot.